lanjutin. Ayo. Surat Lahab. Sampai surat Lahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Quran jatuh di hati hamba yang merasa biasa. Sampai surat Lahab. Kemarin surat Al-Ikhlas. Sekarang lanjut surat Al-Lahab. Al-Lahab, bara kesombongan yang membakar segala yang dimiliki. Loh. Mas Ba kata teman anaknya. Ya beda mungkin ya. Oke. Bara itu kayu sing dibakar loh. Itu kan membara, bara api. Jadi api yang apa? Api sing merah ya, membara. Kayu nek dibakar kan kayunya merah. Jadi bara sebelum habis, nek kayunya habis jadi abu. Pas kebakar merah itu namanya. Jadi bara api. Surat Al-Lahab. Al-Lahab, bara kesombongan membakar segala yang dimiliki. Namanya Ustadz Muklas, seorang dai muda yang sedang naik daun. Dai itu ustadz atau sing biasa belajar agama. Orang yang paham agama namanya ustadz atau dai sebutannya. Namanya Ustadz Muklas, seorang dai muda yang sedang naik daun. Naik daun itu terkenal. Sudah mulai terkenal. Wajahnya sering muncul di layar kaca dan feed media sosial. Feed itu tayangan nanggone media sosial. Orang nayangno berita nanggone media sosial namanya feed. Gaya ceramahnya berapi-api, retorikanya tajam. Retorika itu kata-kata yang disampaikan oleh dai-nya, oleh penceramah. Retorika kayak apa ya, kayak pidato itu. Gaya ceramahnya berapi-api itu bersemangat menggebu-gebu. Gaya ceramahnya berapi-api, retorikanya tajam dan pesannya keras. Namun di balik jubah dan surbannya, ia memendam bara masa lalu. Ayahnya adalah seorang preman pasar yang meninggal dalam suatu pesta oplosan. Pesta oplosan itu pesta minuman keras. Jadi minuman sing keras, minuman sing beralkohol, memabukkan, dicampur, diminum berame-rame sampai mabuk. Nah, bapak ini meninggal karena kebanyakan minum minuman keras. Semasa hidup, hari-harinya penuh kemaksiatan yang membuat susah keluarganya sendiri. Maksiat itu perbuatan yang buruk. Setiap kali mengingat almarhum ayahnya, Ustadz Muklas merasa getir. Merasa getir itu merasa tidak enak, tidak nyaman. Ia berusaha menebus masa lalu itu dengan menampilkan citra kesalehan yang sempurna. Namun tanpa sadar dalam upayanya membela agama, ia sering menghardi orang yang dianggapnya pendosa, mencela mereka yang belum memakai jilbab itu kerudung, dan merendahkan mereka yang belum hijrah. Ia membenci ayahnya, membenci orang-orang yang dianggapnya seperti ayahnya, orang-orang yang dianggapnya pendosa dan tukang maksiat. Hingga suatu hari dalam pengajian khusus membahas tafsir juz amma, seorang kiai sepuh membacakan surah Al-Lahab. Perlahan ayat-ayat itu menghantam jantungnya. Tafsir tematik surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat iyada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Ayat ini dibuka dengan kutukan langsung kepada Abu Lahab, paman Nabi yang dengan sombong menolak risalah Islam dan mencaci Nabi secara terang-terangan. Dalam tafsir At-Tabrani dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa tangan melambangkan kekuatan, harta, dan usaha. Tangan itu juga melambangkan kekuasaan. Lambang. Dalam kata lain, seluruh usaha Abu Lahab dikutuk jadi hangus tak tersisa, sia-sia oleh Allah. Betapapun Abu Lahab adalah konglomerat itu orang yang sangat kaya, hartanya banyak, uangnya banyak, dan tokoh masyarakat, segalanya tiada berarti sebab kesombongannya sendirilah yang mengundang azabnya. Azab itu murka Tuhan Yang selalu dapat masalah ini, yang selalu sial. ya. Azab Allah tidak memandang status sosial. Bahkan seorang paman Nabi pun bisa celaka jika hatinya menolak kebenaran. Apalagi ayah Ustadz Muklas yang bukan siapa-siapa. Apalagi dia yang hanya satu dari jutaan dai yang ada di dunia ini. Ustadz Muklas jadi sadar bahwa yang lebih penting bukanlah menutupi masa lalu ayahnya dengan kencang-kencang mengutuk orang yang dianggapnya sama seperti ayahnya, melainkan membersihkan hatinya sendiri dari kesombongan rohani dengan berhenti merasa paling benar. Kakak Danis tahu dapat pengetahuan, jangan merasa paling tahu. Yang misal Kakak Danis punya pengetahuan baru, paham sesuatu, contohnya Kakak Danis bisa dribble bola, Kakak Danis gak boleh merasa Kakak Danis paling hebat, Kakak Danis paling jago dribble bola. Ya, enggak gitu. Iya, jangan gitu. Padahal ada temennya baru belajar bola, alah cuma begitu aja gak bisa, itu gak boleh, itu merasa sombong namanya. Anak enggak gitu. Ya, itu cuma contoh. Berikutnya, saya lanaron zatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lafal Lahab di sini mirip dengan nama Abu Lahab sendiri, menunjukkan kecocokan antara nama dan takdirnya. Menurut Al-Qurtubi, penyematan Lahab pada nama seseorang adalah bentuk penghinaan dan peringatan keras. Ustadz Muklas tersentak. Apakah selama ini dia sedang menyalakan api kebencian alih-alih cahaya hidayah? Ceramah-ceramahnya yang keras ternyata malah membakar jembatan hidayah, bukan menerangi jalan orang-orang yang masih mencari. Di titik ini, Ustadz Muklas merasa telah merampas hak tobat dari hamba Allah. Tobat itu berhenti melakukan hal buruk. Terus ganti melakukan hal yang baik. Wamro'atuh hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa ini metafora. Metafora itu gambaran atas perannya dalam menyebar fitnah dan mengobarkan kebencian terhadap Nabi.
apa wamro'atu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya bukan gotong membawa kayu bakar, mboten. Jadi istrinya Abu Lahab ini senengane menebarkan fitnah, menyebarkan memberitakan hal buruk tentang Nabi, padahal Nabi tidak melakukan hal yang buruk. Nah, sama nek misal orang yang senengane menebar fitnah, menyebarkan hal buruk tentang orang lain, itu seperti membawa kayu bakar dan membakar amarah orang-orang yang dikasih kabar bohong itu mau. Jadi orang-orang akhirnya marah terhadap, misalnya ada orang yang gak seneng sama kakak Danis pinter main bola pinter main turnamen juara terus ada orang lain yang bilang Danis iku loh aslinya gak bisa main bola, sing enak iku sing iso main bola itu teman-temane. Jadi orang sing menjelek-jelekkan kakak Danis iku mau fitnah kakak Danis namanya. Jadi menyebarkan kabar bohong. Jadi orang-orang ikut-ikutan mau gak suka sama kakak Danis kayak gitu. Iku contohnya nah iku contoh orang sing membawa kayu bakar atau menyebarkan fitnah. Membawa kayu bakar buat masak. Ya mboten. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil digambarkan sebagai pembawa kayu bakar atau orang yang suka menebarkan fitnah. Tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Baghawi menjelaskan bahwa ini metafora atau gambaran atas perannya dalam menyebar fitnah dan mengobarkan kebencian terhadap Nabi. Ustadz Muklas merenung berapa banyak kayu bakar atau fitnah yang ia kumpulkan dari komentar sarkastik. Komentar sarkastik itu komentar yang kasar. Unggahan yang menjatuhkan atau video dakwah yang menyudutkan. Ia mulai membersihkan media sosialnya dan memilih kata-kata dengan lebih lembut. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Menurut para mufasir itu orang yang ahli tentang tafsir, salah satunya yang termaktub atau tercantum dalam tafsir Al-Jalalain ini salah satu kitab tafsir tentang Al-Quran. Al-Quran itu tafsirnya ada macam-macam kitab, salah satunya di Jalalain. Jalalain ini merujuk nama yang menulis kitab, dua orang yang menulis tafsir ini. Menurut para mufasir atau ahli tafsir, salah satunya yang termaktub dalam tafsir Al-Jalalain, ayat ini melambangkan kehinaan dan azab yang sesuai dengan kebiasaan duniawinya. Tali yang dipakai mengikat dan menggotong kayu bakar berbalik menjadi azab. Ustadz Muklas pun sadar seorang bisa terjerat oleh perbuatannya sendiri. Kata-kata yang kasar bisa kembali menjerat dirinya. Ia memohon agar Allah mengikat lidahnya hanya untuk mengucapkan yang baik. Jadi maksud arti dari Fiji dia hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya tali yang menjerat leher ini ya iku mang fitnah atau hasutan, ajakan untuk membenci sesuatu tadi
itu nanti akan balik, keburukannya akan balik kepada orang yang menyampaikan. Akhirnya dia terjerat sendiri dengan omongannya. Jadi maksudnya di lehernya ada tali dari sabun yang dipintal itu mau. Kok enggak ada tali? Loh ya, makanya jangan suka menjelek-jelekkan orang, nanti kemakan omongannya sendiri. Mana makan omongan anaknya? Ya boten. Jadilah air. Surah Al-Ahzab bukan sekadar kutukan kepada orang, pada seorang penentang keras Nabi seperti yang sudah banyak kita ketahui. Lebih dari itu, surah ini juga bisa jadi cermin bagi siapapun yang dikuasai ego. Ego itu apa? Ego itu perasaan semaunya sendiri, Itulah. yang tanpa disadari membakar kebenaran serta jembatan hidayah bagi para hambanya dengan api kesombongan. Betapa banyak orang merasa dirinya sudah cukup baik, cukup saleh, cukup mulia, sehingga lupa bahwa keselamatan tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan. Nah, ini juga buat pengingat buat kakak Danis, bahwa hal-hal baik itu tidak diwariskan. Bapak tidak mewariskan kebaikan nang kakak Danis. Memang kenapa? Jadi kakak Danis pengen mendapatkan hidup yang baik, kakak Danis harus mengusahakan. Contohnya nek pengen berhasil main bola ya rajin latihan. Pingin punya banyak pengetahuan tentang agama ya rajin ngaji. Pingin banyak pengetahuan, pingin jadi peneliti katanya, kan katanya pingin jadi peneliti serangga, ya rajin belajar. Rajin belajar. Pingin jadi peneliti bintang-bintang, astronot, ya rajin belajar, diusahakan. Ibu. Ustadz Muklas menjadi contoh nyata bahwa bahkan para dai atau orang yang ahli agama bisa terjebak dalam kemewahan retorika. Kemewahan retorika itu pandai omong yang tinggi-tinggi, omong yang baik-baik, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dan citra kesalehan semu. Namanya Ibu Citra. Iya. Jadi para penceramah itu, para ahli agama itu ada yang cuma bisa beretorika, cuma bisa omong soal kebaikan tapi tidak melakukan. Ibu. Dan nampak seolah-olah menjadi orang saleh. Ini. Allah. Kadang kita terlalu sibuk membungkus diri dengan jubah kebenaran. Padahal hati kita penuh bara iri dan penghakiman. No, ini yang nggak boleh. Apa? Kita seolah-olah tahu hal yang selalu ngomong yang baik-baik, mengajak kebaikan, tapi padahal hatinya ini penuh iri dan dengki dan suka menjelek-jelekkan orang lain. Kita lupa bahwa neraka itu tidak hanya diperuntukkan bagi Abu Lahab, tetapi juga bagi siapapun yang menolak kelembutan kebenaran. Istri Abu Lahab adalah simbol fitnah dan hasutan. Yang tadi itu istri Abu Lahab, siapa? Ummu Jamilah, tadi yang ya Jamilah yang tadi namanya. Jamilah. Ummu Jamil. Jamilah. Ummu Jamil itu yang digambarkan oleh Allah menggendong kayu bakar, itu ya senengannya. Kayunya itu digendong-gendong. Iya, yang itu tidur. Iya, itu cuma gambaran bahwa kayunya itu buat bahan bakar untuk menebar kebencian. Lalu bagaimana surah ini
ditutup, tali pengikat kayu bakar akan menjerat leher pembawanya sendiri. No, tadi fitnah dan iri dengki itu akan kembali kepada orang yang menyebarkan kabar bohong tadi. Bisa berupa gawai di tangan kita. Di zaman ini tali pengikat kayu bakar itu fitnah tadi. Fitnah, kabar bohong, Abu Lahab. ajakan kebencian tadi bisa berupa gawai di tangan kita. Gawai itu HP. Jadi kita nang internet menyebarkan kabar bohong lewat HP. Nah, itu contoh. Kayu bakar itu mau, kayu bakar untuk membakar amarah tadi. Membakar hutan. Ya. Ya. Sebuah tweet itu ketikan atau omongan bisa menjadi kayu bakar bagi konflik, bisa menjadi penyebab konflik. Sebuah unggahan bisa menjerat leher kita sendiri. Tangan yang celaka, harta dan usaha yang sia-sia sebab segalanya berujung pada neraka. Ditambah sang istri yang dijamin azab jerat sebab membantunya dalam memfitnah Rasulullah. Sungguh mengenaskan Abu Lahab. Tidak ada satupun kebaikan Abu Lahab yang disebutkan Allah dalam surahnya ini. Bukan karena ia tak pernah berbuat baik, melainkan karena kesombongan bisa menghapus cahaya amal. Nah, kadang nggak boleh sombong, nggak boleh menebar fitnah, menebar kabar bohong, mengajak kebencian nggak boleh. Langgit nggak boleh. Nanti itu bisa menghapus kebaikan yang sudah diupayakan Kakak Danis. Emang Allah menghapus tulisan anaknya yang pas anaknya nulis. Ya bukan. Nanti katanya menghapus. Iya. Kakak Danis nek senengane menyebar misal, orang sing senengane menyebar kebencian, menyebar kabar bohong. Iku meskipun dia berbuat baik, orang tidak akan mau tahu. Itu contohnya. Jangan sampai kita kehilangan semua amal karena setitik penyakit hati. Takabur itu merasa besar, paling baik. Ustadz Muklas akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Ia tak lagi mengutuk dosa ayahnya, tapi memeluknya sebagai pelajaran. Ia tak lagi menghakimi para pendosa. Para pendosa itu orang yang masih sering berbuat dosa. Kita gak boleh mencela orang-orang yang masih belum berbuat baik. Karena kita gak tahu nanti di masa depan orang itu berubah menjadi baik atau enggak, kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak perlu orang itu jahat, nggak boleh. Nanti dia akan menjadi baik-baik sendiri. Nah, dia sudah sudah waktunya dia menjadi orang baik. Ini baca. Tetapi mengajak membuka pintu tobat bagi mereka. Tobat itu berhenti menjadi orang jahat terus berubah menjadi orang baik. Kita semua berpotensi menjadi Abu Lahab. Kita semua itu bisa menjadi orang yang jahat seperti Abu Lahab jika kita menolak kebenaran. Sekalipun kebenaran itu datang dari orang yang tidak kita suka. Jadi, nek Kakak Danis diingetno, itu gak boleh marah-marah. Karena itu ya kebaikan, pengingat itu ya kebaikan. Kak Danis mainannya ayo dirapino. Saya apa? Gak boleh. Nah, baru main loh. Ya diinget no, dirapino mainannya aja ojo berantakan. Nanti Kak Inja, saya apa? Sampai marah-marah itu gak boleh. Ini lagi maju pintar aja nggak boleh. Nah, tuh bapak. Jika main kita mainan. menolak kebenaran, sekalipun kebenaran itu datang dari orang yang tidak kita suka. Tidak selamanya kemaksiatan atau perbuatan tidak baik itu perlu dilawan dengan murka Bapak ini. yang keras.
Sebagaimana bara tidak lenyap oleh hantaman, sebab api malah jadi kian memercik. Alih-alih jadilah air, jadilah dingin yang memadamkan bara terpanas sekalipun. Ini dah. Ya, jadi kakak Danis nek misal enten orang sing berbuat jahat, gak boleh marah-marah. Hei kon jahat, mau gak boleh. Jangan mencuri. Ada orang yang ambil lanu diteriak, maling, jangan mencuri. Ya diomongi baik-baik. Gak boleh langsung dilempar, dipukuli, gak boleh. Ayo terus kita berdoa, yuk. Ini doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir quluban minal gibri wal gurur waj'al alsinatana natiqatan bil haq wa amalana solihatan tuqarribuna ilaik ya rabbana jannibna annakuna kaman tapat yadah wa albisna saubat tawaddu'i wal hudal. Ya Allah, sucikan hati kami dari kesombongan dan tipu daya. Jadikan lisan kami senantiasa berkata benar dan amal kami mendekatkan kami padamu. Jangan biarkan kami menjadi seperti mereka yang binasa karena kesombongan. Wa albisna saubatat tawaddu'i wal huda. Kenakanlah kepada kami pakaian rendah hati dan petunjuk. Selesai ya, Bobo. Bapak, rekaman Bobo sama rekaman itu itu tah. Kalau rekaman Bobo lanjut Beda. pisah. Beda. Buat Bobo. Apa? Dengerin Bobo. Buat Bobo. Kamu dengerin Istirahat. Bobo. Besok Bapak kerja. Dengerin Bobo.